Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang paling rajin beribadah dan takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan, beliau pun pernah menangis dengan berbagai sebab. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, kadar tangisan beliau alaihi salatu wassalam sama dengan kadar senyum dan tawanya, yakni tidak dengan tangisan yang meraung-raung atau menjerit dan mengangkat suara, sebagaimana beliau juga tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Ketika beliau menangis, kedua matanya berlinangan air mata, sedang dari dada beliau terdengar gemuruh dan getaran. Terkadang beliau menangis karena kasih sayangnya kepada orang yang baru saja meninggal. Terkadang beliau juga menangis karena mengkhawatirkan kondisi umatnya. Pada kesempatan lain, beliau menangis ketika mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, karena kerinduan, kecintaan, dan pengagungannya kepada Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran, disertai dengan rasa takut kepadanya. Ketika putra beliau, Ibrahim, meninggal dunia, beliau menangis sedih seraya bersabda, tadma'ul ain wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Air mata berlinang dan hati ini sungguh sedih. Namun kita tidak akan berkata apa-apa kecuali yang diridhai oleh Rabb kita, Allah Ta'ala. Sungguh, wahai Ibrahim, kami sangat bersedih atas kepergianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika beliau hadir di samping seorang anak perempuan yang hampir meninggal, tangis beliau pun tak dapat dibendung. Dalam kesempatan lain, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surat An-Nisa dan sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Surah An-Nisa ayat 41. Beliau alaihi salatu wassalam pun menangis ketika seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Beliau menangis
Beliau juga menangis ketika terjadi gerhana matahari, yakni ketika beliau melakukan sholat kusuf. Beliau menangis di tengah sholatnya seraya berdoa, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfiruna wa nahnu nastaghfiruk. Wahai Allah Rabbku, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak menimpakan azab kepada mereka selama aku masih bersama mereka, dan mereka beristighfar memohon ampun kepadamu? Sungguh kami saat ini sedang beristighfar memohon ampunanmu. Dalam beberapa riwayat dikisahkan, beliau alaihi salatu wassalam pernah menangis di samping makam salah seorang putrinya. Dalam berbagai riwayat juga mengisahkan bahwa terkadang beliau menangis dalam sholat malamnya. Abdullah bin Asy-Syakhir meriwayatkan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Suatu hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang sholat. Aku mendengar semacam suara gemuruh dari dada beliau alaihi salatu wassalam, seperti gemuruhnya air yang mendidih karena beliau menangis. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad. Saudara-saudariku yang mulia, dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suara yang bunyinya seperti air mendidih dalam kuali. Bunyi tersebut adalah gemuruh yang terdengar karena beliau menahan tangisnya. Tangis yang terjadi dalam sholat biasanya merupakan tangis kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.